Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Della Puspita, NIM 21 2020 3861 2060 52, Prodi Perbankan Syariah. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan rasio keuangan Adlin Manufacturing Company yang diberikan oleh dosen pengampu Darwis SE MSI, mata kuliah analisis laporan keuangan syariah. Dalam materi ini terdapat beberapa pokok utama yang akan dibahas. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage atau utang keuangan, yang ketiga rasio cakupan atau coverage ratio, yang keempat rasio aktivitas, dan yang kelima atau yang terakhir rasio profitabilitas. Baik, selanjutnya dapat kita lihat tabel. Tabel tersebut merupakan tabel neraca Adlin Manufacturing Company atau dalam ribuan. Dapat kita lihat pada tanggal 31 Maret yaitu aktiva dan kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret. Tabel tersebut merupakan tabel laporan laba rugi Adlin Manufacturing Company dalam ribuan. Dapat kita lihat terdapat catatan yaitu beban penyusutan untuk tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing adalah $114 dan $11. Selanjutnya, materi pertama yaitu rasio likuiditas. Terbagi menjadi dua yaitu rasio lancar atau current ratio. Aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Bagi Adlin Manufacturing Company, rasio akhir tahun 2012 adalah $2.241.000 dibagi $823.000 sama dengan 2,72. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar Adlin di atas rasio median untuk industrinya sebesar 2,1 atau The Risk Management Association Statement Study. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh $2,72 aktiva lancar. Selanjutnya B, rasio cepat atau acid test quick ratio. Aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban jangka pendek sama dengan $2.241.000 dikurang $1.329.000 dibagi $823.000 sama dengan 1,11. Rasio cepat Adlin agak di atas rata-rata median industrinya, yaitu 1,1 yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh Rp 1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Selanjutnya yaitu rasio leverage atau utang keuangan. Yang pertama rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi ekuitas pemegang saham sama dengan $1.454.000 dibagi $1.796.000 sama dengan 0,81. Rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80, jadi Adlin sejalan dengan industrinya, sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Selanjutnya, rasio utang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio, yaitu total utang dibagi total aktiva sama dengan $1.454.000 dibagi $3.250.000 sama dengan 0,45. Rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang dari berbagai jenis, sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yaitu rasio cakupan atau coverage ratio. Laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax, EBIT, dibagi beban bunga, yaitu sama dengan $400.000 dibagi $85.000 sama dengan 4,71. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan
dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahunan 4,71 kali dari penghasilan operasional atau EBIT, menunjukkan margin keamanan yang baik. Selanjutnya, rasio aktivitas. Yang pertama, rasio perputaran piutang atau receivable turnover atau RT. Penjualan kredit tahunan bersih dibagi piutang sama dengan $3.992.000 dibagi $678.000 sama dengan 5,89. Rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar menjadi kas selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Aldin, piutang berputar 5,89 kali selama 2012. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Aldin cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan sejumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Selanjutnya yaitu B, rasio perputaran piutang dalam hari atau Receivable Turnover in Day atau RTD, yaitu hari dalam setahun dibagi perputaran piutang sama dengan 365 dibagi 5,89 sama dengan 62 hari. Bagi Aldin yang perputaran piutangnya 5,89, rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari, sementara median perputaran ini industri adalah 8,1. Rata-rata waktu penagihan industri adalah 365 per 8,1 sama dengan 45 hari. Selanjutnya C, rasio perputaran persediaan atau Inventory Turnover IT Ratio, yaitu harga pokok penjualan dibagi persediaan sama dengan $2.680.000 dibagi $1.329.000 sama dengan 2,02. Perputaran persediaan Aldin sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan median rasio perputaran industrinya sebesar 3,3. Perbandingan yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya, atau Aldin menahan stok persediaannya yang sangat banyak. Selanjutnya D, rasio perputaran persediaan dalam hari atau Inventory Turnover in Days ITD. Jumlah hari dalam setahun dibagi perputaran persediaan sama dengan 365 dibagi 2,02 sama dengan 181 hari. Angka ini memberitahukan beberapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam satuan hari, hasilnya 365 per 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi, Aldin rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Selanjutnya E, rasio perputaran total aktiva atau modal. Penjualan bersih dibagi total aktiva sama dengan $3.992.000 dibagi $3.250.000 sama dengan 1,23. Aldin menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama, profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. 1. Rasio margin laba kotor. Penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih sama dengan $1.312.000 dibagi $3.992.000 sama dengan 32,9%. Margin laba kotor Aldin secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8 hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produksi atas biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, rasio margin laba bersih. Laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih
sama dengan $201.000 dibagi $3.992.000 sama dengan 5,04%. Bagi Aldin, 5 sen dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Aldin di atas median margin laba bersih industrinya, yaitu 4,7%, yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Selanjutnya B, profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Yang pertama, tingkat pengembalian atas investasi atau return on investment atau ROI, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva sama dengan 201.000 dibagi $3.250.000 sama dengan 6,18%. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengembalian atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya mengonfirmasikan bahwa Aldin menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan dolar penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Yang kedua, tingkat pengembalian atas ekuitas atau return on equity atau ROE, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham sama dengan $201.000 dibagi $1.796.000 sama dengan 11,19%. ROE yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE Aldin berada di bawah median pengembalian untuk industrinya, yaitu 14,04%. Selanjutnya, dapat kita lihat pada tabel berikut. Tabel berikut merupakan tabel rasio keuangan pilihan dari Aldin Manufacturing Company untuk tahun fiskal 2010 dan 2012. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.